Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi tentunya dalam pelajaran Al-Islam. Oke, sebelumnya marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mikot ya. Apa sih itu mikot? Oke, langsung saja kita menuju ke materi mikot. Nah, apa sih mikot itu? Mikot yaitu petunjuk waktu mulai dilaksanakannya ibadah haji dan tempat memulainya. Jadi kapan ibadah haji dilakukan dan tempatnya mulai dari mana, maka inilah yang disebut dengan mikot ya. Waktu dan juga tempat dimulainya ibadah haji. Oke, mikot dibagi dua. Yang pertama yaitu mikot zamani dan yang kedua yaitu mikot makani. Apa sih yang dimaksud dengan mikot zamani dan mikot makani? Nah, kita lanjut. Mikot zamani yaitu waktu-waktu saat ibadah haji itu dilaksanakan. Jadi waktunya kapan ibadah haji dimulai ya, dilaksanakan. Waktu-waktu tersebut terdiri atas bulan-bulan dalam hitungan hijriah, yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, ini adalah mikot zamani ya. Zamani itu adalah waktu, yang diingat di sini zamani waktu, berarti makanya adalah tempatnya ya. Waktunya kapan dimulainya ibadah haji, ini adalah waktunya ya. Kemudian yang kedua makani, berarti makani tempat-tempatnya. Mikot makani yaitu tempat mulai dilaksanakannya ibadah haji. Tempat-tempat tersebut berbeda-beda ya, sesuai dengan daerah asal jamaah haji tersebut. Jadi mikot makani ialah tempat dimulainya pelaksanaan ibadah haji ya. Orang Indonesia tempatnya itu mana? Nah, setelah ini akan kita bahas ya. Nah, ini dia mikot makani tersebut, yaitu yang pertama adalah Zulhulaifa atau Abyar Ali ya. Orang Indonesia sering menyebutnya Bir Ali. Nah, Zulhulaifa ini adalah mikot bagi jamaah haji yang datang dari kota Madinah atau yang searah dengan kota tersebut. Nah, ternyata Zulhulaifa ini adalah mikot bagi jamaah haji yang datang dari kota Madinah atau yang searah dengan kota tersebut. Jadi jamaah haji yang datang dari kota Madinah dan yang searah, maka mikotnya adalah dari Zulhulaifah. Nah, dari mikot inilah dimulainya ihram ya. Ihram ialah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, niatnya dari sini, ini mikotnya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah Al-Jufah, ini kota Jufah ya. Ini adalah mikot bagi jamaah haji yang datang dari Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, dan Mesir atau yang searah dengan negara-negara tersebut. Jadi orang yang datang dari Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, Mesir, dan yang searah dengannya, maka mikotnya atau niatnya, ihramnya dimulai dari kota Al-Jufah, dari kota Jufah. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah Qarnul Manazil atau Asail Al-Kabir ya. Mikot ini adalah bagi jamaah haji yang datang dari mana? Dari wilayah Najd ya, atau yang searah dengan wilayah tersebut. Maka orang Najd dan yang searah dengannya, maka dimulai niat ihramnya adalah dari sini, mikotnya dari Qarnul Manazil. Selanjutnya yaitu Yalamlam. Ini adalah mikot bagi jamaah haji yang datang dari Yaman, termasuk Indonesia. Berarti kalau ada pertanyaan, mikot bagi jamaah haji Indonesia adalah mana ya? Yalamlam. Yalamlam adalah mikot bagi jamaah haji yang datang dari kota negara Yaman dan termasuk Indonesia. Ini ya, ingat-ingat, berarti orang Indonesia ihramnya yaitu dari mana? Dari Yalamlam. Mikotnya itu dari Yalamlam, tempat dimulainya ibadah haji, dari niatnya itu dari Yalamlam. Dan yang terakhir itu adalah Datu Irkin, yaitu mikot jamaah haji yang datang dari Irak ya, atau yang searah dengan negara tersebut. Jadi mikot ibadah haji itu ada 5 ya. Yang pertama apa tadi?
Ayo coba yang pertama apa? Pokoknya nanti dipelajari yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan yang kelima apa. Ini ada gambarnya. Yang pertama adalah Zulhulaifah ya. Yang kedua Juhfah. Yang ketiga Qarnul Manazil. Yang keempat Yalamlam, dan yang kelima terakhir adalah Datu Irkin. Ini ya, Zulhulaifah itu ke Mekah atau ke Ka'bah ini jaraknya berapa? 450 km. Kemudian Juhfah 183 km, Yalamlam 92 km, Qarnul Manazil 75 km, Datu Irkin 94 km. Yang paling jauh berarti yang mikotnya dari mana? Dari Zulhulaifah. Untuk Yalamlam orang Indonesia itu sedang ya. Ini yang paling dekat Qarnul Manazil. Setelah itu Yalamlam, kemudian Datu Irkin, Al-Juhfah, terus yang terakhir adalah Zulhulaifah. Oke, berarti orang Indonesia tidak terlalu jauh ya ke Ka'bahnya. Kalau yang paling jauh ini berarti orang Zulhulaifah tadi yang berasal dari jamaah haji yang berasal dari kota Madinah dan yang searah dengannya. Oke, nah silahkan dipelajari untuk mikot ibadah haji ini ya, yaitu ada 5, maka harus dihafalkan ya. Orang Madinah itu mikotnya dari mana, orang Yaman, Indonesia mikotnya dari mana, terus orang Najd, orang Irak, Palestina, sebagainya kalian harus paham ya. Zulhulaifah adalah mikot bagi jamaah haji yang datang dari titik-titik. Kemudian Yalamlam adalah mikot bagi jemaah haji yang datang dari, itu harus hafal. Kemudian Ustazah ada tugas ya, kalian membaca judul baru, yaitu setelah mikot adalah ihram ya. Kalian baca, Ustazah sudah lampirkan di Google Classroom, di download kemudian dibaca. Untuk minggu depan Ustazah akan tanyakan ya, ada beberapa hal dari mikot dan juga ihram yang kalian baca nanti. Oke, dari Ustazah cukupkan materi hari ini ya. Marilah kita akhiri materi Al-Islam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.